Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu Novi pada pembahasan tentang evaluasi produk e-modul. Pada part 1 yang lalu kita sudah membahas tentang desain covernya. Sekarang kita coba membahas tentang isi dari e-modul itu sendiri, bagaimana sebenarnya produk dari kualitas dari e-modul itu sendiri. Oke, kita coba masuk ke bagian secara umum dulu. Kita lihat di sini. Kalau dari sisi template-nya atau background-nya dan pewarnanya ini cukup menarik, tidak memiliki masalah, masih nyaman untuk dilihat. Dari sisi pewarnanya seimbang, dan di sini ada ada instrumen yang membantu pengguna untuk lebih merasa enjoy saja. Dan yang menarik dari produk ini adalah di daftar isi ini, bahkan di semua daftar, baik itu gambar, daftar isi, daftar gambar dan video, itu terhubung langsung atau interaktivitasnya langsung ke yang dimaksud, sehingga bisa lebih sifatnya interaktif dan pengguna atau user dalam hal ini bisa langsung pada lembar kegiatan yang dimaksudnya. Oke, ini menarik. Namun dari semua hal yang penting sekali yang menurut Ibu yang mau dibahas adalah tentang tampilan dari sebuah e-modul dengan modul itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kalau modul itu kan berupa modul cetak, itu kan terdiri dari banyak teks, dan biasanya dalam satu teks itu, dalam satu tampilan halaman itu full teks. Yang teksnya itu mungkin agak panjang pun nanti akan dihiasi juga dengan beberapa gambar. Oke, di sini sudah dibuka beberapa halaman. Nah, kita coba masuk pada materi saja. Ini khusus teks, kita bahas dulu. Seperti yang dikatakan tadi di awal, background nggak apa-apa, udah bagus gitu ya. Namun permasalahannya, produk ini hanya menyulap teksnya itu dari modul biasa ke modul elektronik tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan dalam hal ini ukuran font, daya baca atau literasi, jarak daya baca dari produk terhadap user. Otomatis dari sisi keterbacaan medianya atau literasi media ini sangat mengganggu user. Memang benar bahwasanya di e-modul ini aplikasinya akan selalu dilengkapi dengan zoom seperti ini. Oke, ini sudah kita coba untuk zoom. Namun sadarkah kita sebagai seorang desainer pengembang produk, yang harus kita pertimbangkan adalah user friendly, yaitu kenyamanan pengguna ketika menggunakan produk ini. Apabila produk ini menggunakan sistem zoom seperti ini, maka akan menambah fungsi dari produk ini tidak praktis, karena dia harus memutar kiri kanan, melihat halaman satu dan turun atas bawah. Ini tidak otomatis menyenangkan. Karenanya kita harus mempertimbangkan ukuran font untuk satu tampilan e-modul itu sendiri harus kita perhatikan dengan jarak pandang setidaknya 30 cm dari layar. Jadi antara user dengan layar, baik itu Android maupun PC, itu setidaknya 30 cm, sehingga kita juga bisa menjaga kenyamanan dari user ketika menggunakan produk ini. Jadi ukuran font harus lebih besar. Nah, ini berlaku untuk keseluruhan e-modul di sini. Jadi teksnya terlalu kecil, fontnya terlalu kecil. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya dengan adanya zoom pada sebuah media e-modul ini, maka kita bisa saja bikin teks itu kecil. Itu salah. Karena pada dasarnya dalam visual principle, teks itu adalah sesuatu yang sangat spesifik sifatnya, dan harus kita yakini bahwasanya pengguna atau user itu nyaman dengan teks yang kita tampilkan. Oke, itu kita sudah membahas teksnya, kita close. Sekarang kita lihat pada Oke, kita masuk pada laman petunjuk. Tadi daftar isinya sudah oke, udah lengkap. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul adalah selalu kita berpikir ketika kita membuat produk, apakah itu e-modul, multimedia, video dan segala macamnya, itu kita selalu menyuguhkan petunjuk penggunaan produk itu justru sebagai pilihan.
Itu adalah satu kesalahan sebenarnya. Kenapa dikatakan satu kesalahan? Otomatis user sudah banyak sekali melakukan pengacakan, bahkan dia bingung ini harus gimana, seperti contoh. Ketika sudah kata pengantar disampaikan, di sini ada soundnya, ya mungkin dari sisi ibu sudah biasa, atau sebagai user di sini ibu sudah terbiasa dengan interface yang ada di e-modul dan multimedia dan segala macamnya. Tapi bagi user yang sesungguhnya sesuai dengan satuan pendidikan, tentu ini tidak terbiasa bagi mereka, sehingga semua ini harusnya diawali dengan petunjuk sebelum masuk pada kata pengantar, di mana hendaknya diletakkan setelah cover utama atau cover identitas konten. Jadi otomatis produk petunjuk itu sesuatu yang wajib dibaca lebih dulu oleh user, baru nanti masuk kata pengantar. Karena di dalam setelah petunjuk itu nanti akan banyak sekali navigasi yang harus sebenarnya sudah harus diketahui oleh user. Nah, jadi seperti ini, seperti sound, lalu ternyata produk ini ada hyperlinknya atau interaktifnya, gitu ya. Dan itu harusnya sudah ada pada keterangan di petunjuk. Oke, kita sudah berkomentar tentang petunjuk. Lalu untuk ukuran seperti ini sebenarnya tidak kurang interaktif juga, karena ini berupa JPEG saja dan seperti ini. Oke, tapi ternyata produk ini memiliki satu hal yang menarik. Nah, misalnya kita begini, kata dia di sini ada banyak icon di sini, kita akan coba klik, apa yang terjadi? Oke, dia mengeluarkan pesannya. Ini menarik. Nah, ini sangat diapresiasi sekali dalam sebuah e-modul, memang harus seperti ini. Inilah pembedanya. Tapi seperti yang dikatakan di awal, harusnya ini di awal setelah daftar cover ya, setelah cover ini berada. Lalu kita lihat, usahakan untuk sebuah petunjuk itu satu tampilan saja, jangan bersambung istilahnya. Kenapa? Dia kan berada pada satu tampilan ini sebenarnya, tapi kenapa harus pakai bersambung sehingga tidak menjadi tidak efektif gitu ya. Dan usahakan petunjuk pada satu halaman saja. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang harus kita pikirkan sebagai seorang pengembang. Oke, kita sudah membahas tentang petunjuk. Di sini ada petunjuk pembelajaran modul sama dengan petunjuk pembelajaran modul, pasti ada. Dan teksnya juga harus diperbesar. Warnanya masih bisa dikategorikan sebagai warna yang normal, nyaman untuk dilihat. Oke, kita masuk. Nah, kritik yang berikutnya adalah banyak sekali pada produk e-modul itu memang dilengkapi dengan video, baik itu video yang berhubungan dengan materi atau video yang sifatnya langsung sebagai suplemen ya. Nah, dalam hal ini kita harus mempertimbangkan fokus dari seorang user ketika melihat sebuah video. Usahakan dalam satu halaman ini, dalam satu halaman dari e-modul itu satu video saja, dan video itu dilengkapi dengan keterangan di bawahnya. Misalnya ini video tentang apa, penjelasan tentang apa. Tujuannya adalah agar kita bisa membuat pengguna itu menjadi lebih fokus pada produk atau pada video yang dikebagikan. Kalau seperti di sini contoh, ini ada 2 video gitu ya. Nah, angka baiknya ini terbagi 2 karena hazard symbol, video hazard symbol ini konsepnya berbeda dengan alat laboratorium. Jangan diletakkan pada satu halaman yang sama. Jadi ini dibagi 2. Begitu juga ketika kita bicara tentang kompetensi. Ini teksnya terlalu kecil. Kompetensi tidak kompetensi dasar, semestinya harus pada halaman yang berbeda agar kita bisa mengarahkan pada user untuk concern pada ini loh materi kita yang akan kita bahas dan inilah yang akan kita raih nanti setelah belajar. Itu sarannya ya. Lalu kritik juga sebenarnya terhadap penggunaan icon, simbol dan segala macamnya. Kita harus lebih sensitif juga untuk
gangguan-gangguan yang sifatnya visual pada produk kita. Apa itu? Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada template tertulis modul 5E instructional model. Ini sudah memakan space yang cukup jelas, besar bahkan daripada ukuran dari kejelasan satuan pendidikannya dan judul dari konten itu sendiri, jauh lebih besar. Nah, permasalahan berikutnya adalah ada lagi icon atau simbol atau gambar, animasi dan segala macam itu yang muncul di bawah dari template itu sendiri. Nah, ini sudah sangat mengganggu sebenarnya secara visual. Langkah lebih baiknya tidak perlu lagi pakai icon, cukup tulisan saja. Karena apa? Di atasnya ini sudah ada template yang sudah bermerek pula, dan ini sangat mengganggu visual. Jadi kita harus melihat seorang desainer harusnya mempertimbangkan bukan pada sisi estetiknya saja, bukan pada sisi kemenarikannya saja, tapi juga harus mempertimbangkan fokus atau tingkat perhatian user terhadap produk yang ditampilkan. Kalau terlalu banyak gambar, animasi, icon dan segala macamnya pada satu tampilan, maka fokus dari user itu sendiri akan terganggu dan otomatis tujuan pembelajaran bisa saja tidak sampai. Nah, ini harus dipertimbangkan oleh seorang desain, ya. Kita next pada halaman berikutnya. Nah, ini ada indikator, bolehlah. Tapi lagi-lagi seperti yang dikatakan tadi, terlalu banyak icon ataupun simbol yang digunakan yang justru itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan teks itu sendiri. Contoh ini, kita bicara tentang indikator pencapaian kompetensi. Hati-hati dalam penggunaan simbol. Seperti ini kan simbolnya jelas ini adalah simbol Wi-Fi, ya. Nah, jadi ini simbol jaringan gitu ya. Lalu ini simbolnya apa lagi? Ini adalah simbol statistik atau apa ya? Dan ini simbol lain lagi gitu. Dan ada lagi simbol di atasnya. Ini terlalu banyak simbol. Jadi kita harus mempertimbangkan juga hal-hal yang tidak berhubungan, karena interface sebuah produk itu akan mempengaruhi next ke depannya ketika user menggunakan produk yang berbeda, tapi ternyata icon yang digunakan fungsinya berbeda pula. Itu sangat mengganggu. Nah, ini ada materi. Oke, ini ada peta konsep, dan konsepnya itu sudah ada interaktifnya. Udah keren, udah bagus. Tapi lagi-lagi terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Jadi usahakan peta konsep ini ukurannya agak besar, space-nya, dan juga bisa terlihat dengan jarak 30 cm. Dan kembali lagi, kritik pada produk ini adalah banyak sekali simbol atau ikon-ikon yang tidak berfungsi atau tidak bermakna terhadap konten itu sendiri per halaman ini. Jadi usahakan kita meminimalkan. Kenapa? Karena template-nya itu sendiri sudah menarik dan cukuplah dengan pewarnaan, dengan gambar, ya, dan jangan ditambah lagi dengan ikon-ikon yang justru sangat mengganggu. Kembali ini ada icon lagi, dan itu sangat mengganggu. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke materi. Di sini banyak sekali materi pada modul ini, materi yang dilengkapi dengan gambar, dan gambar. Lalu di antara gambar ada lagi videonya. Kita coba ketik satu-satu. Misalnya ini, gambar. Gambar ini kalau dilihat dalam jarak 30 cm ini sama sekali tidak jelas. Alangkah baiknya kalau modul ini dilengkapi dengan multimedia, yang mana ketika ada aplikasi sih sebenarnya modul ini tergantung macam-macam aplikasi, ya. Modulnya ketika mereka mengklik ini, maka dia seperti VR, virtual reality. Nah, jadi ketika user membaca teks dengan jelas dengan ukuran banyak, lalu ada tulisan gambar logo sedikit saja, klik gambar ini, klik logo ini untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, lalu dia klik gambar, maka akan muncullah video terkait dengan gambar ini dan penjelasannya. Kalau bisa dibuat betul videonya, lalu dilengkapi dengan penjelasan narator. Nah, itu akan lebih baik lagi dari seperti ini. Kalau ternyata tidak memiliki kemampuan untuk membuat video untuk materi ini pada gambar ini, maka biarkan dia jadi JPEG. Namun syaratnya adalah satu halaman itu khusus untuk materi saja, untuk gambar saja,
atau dilengkapi dengan keterangan yang singkat dan padat. Jadi penjelasan ini satu halaman dan khusus gambar ini satu halaman juga, berdampingan. Diusahakan dia berdampingan. Jadi ketika di halaman kiri, di sisi kiri ada teksnya, maka gambarnya di sisi kanan. Dan itu ukurannya jauh lebih besar dari yang ditampilkan ini. Tujuannya apa? Supaya lebih fokus dan detail gambar itu sendiri. Oke, begitu juga dengan ini. Dan berikutnya adalah di sini katanya pertanyaan dari kedua ada. Oke, lalu klik untuk menjawab. Kita klik di sini, bagaimana untuk menjawabnya? Oke, dia langsung terhubung dengan Google Docs ya, yang bisa dijawab langsung, dan ini bagus. Artinya apa? Langsung bisa dikerjakan dan di-share atau dikirim ke gurunya. Ini salah satu kelebihan dari e-modul ini dan sangat menarik. Oke, kita coba balik ke produk. Jadi untuk fungsi interaktifnya dan interhyperlinknya itu sudah sangat sempurna di produk ini. Tinggal dalam proses visualnya saja lagi. Nah, di sini juga ada video. Kita nggak tahu ini video apa. Kita coba lihat dulu. Apa yang terjadi? Karena ukuran video yang terlalu kecil, tidak nampak sama sekali. Harusnya ini lebih besar dari yang semestinya. Bisa di dalam satu halaman sendiri, atau seperti yang diceritakan tadi, diklik video ini maka dia menjadi virtual reality atau satu halaman hidup khusus video ini saja. Mungkin aplikasinya harus diganti. Atau kalau hanya ini saja aplikasi yang mau dikembangkan, maka jadikan ini video di satu halaman sendiri agar video itu dapat terlihat dengan jelas apa isi videonya. Jadi ini seperti ibarat kata video ini antara ikhlas nggak ikhlas ya, mengasih materi kepada usernya. Oke, kita coba next berikutnya. Ini ini semuanya semua pertanyaannya terhubung dengan Google Drive, Google Docs ya, sehingga bisa langsung dijawab dan dikirim. Ini udah bagus. Lalu ada quiz, kita coba lihat quiz. Oke, kita coba jawab. Yes. Oke. Next question. No. Oke, bagus untuk sebuah quiz. Oke, tidak masalah dan tidak menjadi persoalan. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah dari semua tampilan visual dari e-modul itu sendiri, dari semua yang sudah Ibu kritik tadi, termasuk fontnya, teksnya, lalu penggunaan icon dan aksesoris yang begitu terlalu banyak, lalu penempatan gambar yang terlalu kecil, dan video yang sepertinya menyelip saja nih di antara teks itu sehingga tidak nampak apa yang dijelaskan dan seperti nggak ikhlas saja, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berupa latihan langsung terhubung dengan lembar jawaban, itu udah keren. Dan semua tampilan produk ini ya secara menyeluruh sudah menarik ya, tidak ada masalah sama sekali. Dan ya gambar pendukungnya ini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dalam sisi tampilannya yang selain Ibu singgung tadi. Namun memang pemilihan, kita juga harus memilih sebuah produk e-modul, aplikasi lah ya, sebuah aplikasi e-modul itu yang sesuai dengan unsur-unsur multimedianya. Banyak sekali aplikasi e-modul itu yang menarik, namun kita juga harus mempertimbangkan pembeda antara e-modul yang dengan modul itu sendiri, di mana e-modul itu hendaknya semua gambar, semua video itu sifatnya virtual life atau virtual reality atau hidup gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk tampilan halaman begini. Itu yang harus kita pertimbangkan. Kita harus menemukan aplikasi yang seperti itu sebenarnya. Dan dari semua latihan-latihan ini, dari semua tampilan ini, yang paling agak mengurangi kesan rileknya ketika belajar, apalagi ini modulnya adalah mata pelajaran yang berat ya bagi orang yang memang tidak menyukai itu ya, ini kimia. Harusnya
produk ini diiringi dengan musik yang nyaman, bukan lagu ya, tapi musik yang nyaman membuat orang lebih rileks untuk mendengarkannya, karena banyak sekali di luar sana instrumen-instrumen yang mensupport untuk kegiatan belajar yang membuat orang menyenangkan gitu ya, dan harusnya itu ada hidup secara otomatis, ada on off-nya. Di sini kan sudah ada nih, tinggal memfungsikannya saja. Namun ternyata untuk musik itu sendiri hanya berada pada setiap indikator begini, tidak pula hidup. Kita coba lihat kira-kira itu tidak pula hidup juga gitu. Nah ini yang harus kita pertimbangkan juga. Jadi inilah kritik Ibu, evaluasi Ibu terhadap produk sebuah produk e-modul yang kalau secara menyeluruh sih, kalau dari sisi isinya udah bagus gitu ya, suplemen materi pendukungnya udah bagus, tinggal memperbaiki hal-hal yang sangat prinsipil ya terkait dengan media visual sebenarnya. Dan ini prinsip ya, jadi otomatis memang harus diperbaiki. Kalau orang melihat untuk penggunaan e-modul seperti ini sudah oke, nggak apa-apa. Namun secara prinsip dari sisi media ini jauh dari kata layak. Jauh dari kata layak. Karena apa? Dari sisi teksnya, dari sisi kepadatan visualnya, dalam satu visual itu ada teks, ada gambar, bahkan ada video nyelip gitu ya, seperti nggak ikhlas saja ngasih video, sehingga ya itu saja sebenarnya yang perlu diperhatikan seorang pengembang. Jadi secara menyeluruh inilah hasil dari sebuah evaluasi produk e-modul yang sudah dikembangkan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu evaluasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang akan mengembangkan sebuah produk e-modul. Di luar sana banyak sekali aplikasi e-modul. Lalu apa yang harus kita pertimbangkan dari sebuah aplikasi untuk pengembangan e-modul? Yang pertama adalah sumber video. Video itu harus kalau bisa lebih lagi dari apa yang ada di luar sana. Kalau bisa kita membuat sendiri, terkhusus atau kita cari orang yang paham dengan materi untuk menjelaskan lalu kita membuat videonya. Dan angka lebih baiklah kalau video itu berupa seperti podcast ya, atau bicara-bicara antar orang dalam hal menjelaskan, sehingga lebih nyaman untuk melihat. Jadi mereka seolah-olah mereka menonton sebuah talk show di sana. Nah, jadi bukan dalam bentuk video-video animasi yang kita cari di internet saja atau di YouTube saja. Lalu berikutnya pertimbangan pemilihan aplikasi adalah supporting aplikasi itu sendiri. Apakah support untuk multimedia atau tidak, support untuk sound atau tidak, support untuk suara narator atau tidak. Itu harus kita pertimbangkan. Karena kelebihan dari e-modul dibandingkan modul adalah fleksibilitas dan user friendly penggunaan dari produk itu sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa mendengarkan proses validasi atau evaluasi sebuah produk e-modul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kita pada pembahasan produk-produk media berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.